Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau buat pastel buncit yang renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Cukup tambahkan satu bahan ini, teman-teman bisa mendapatkan pastel serenyah ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk langsung simak videonya hingga selesai. Bahan pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman, atau sama dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras. Nah, ini nanti yang akan membuat pastel kita renyah, tahan lama, dan ini yang bikin buncit kokoh dan makin enak. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tambahkan seasoning ya teman-teman, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian tambahkan margarin 80 gram yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangannya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya berbentuk pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, setelah adonannya seperti ini, lanjut kita tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Yang penting adonannya jangan keenceran dan jangan terlalu kering. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat isiannya ya teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan wortel yang udah diparut. Kemudian kita aduk, kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bihun dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam 1 sendok makan, kemudian lada bubuk setengah sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk rata dan nanti kita bisa icip dulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau rasanya udah pas, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kita lihat lagi adonan kulit pastelnya dan ternyata udah lentur dan rileks ya teman-teman. Kemudian kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Untuk besar ukuran pastelnya sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual harga 1000-an mungkin bisa agak dikecilkan lagi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 1.500-an atau 2.000. Kemudian kita gilas dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digilas seperti ini, lanjut aja kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Di sini aku juga tambahkan potongan telur seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit di ujung kulitnya supaya nanti lebih rekat ya teman-teman. Kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian kita pelintir seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dengan cara ini, teman-teman bisa pakai cetakan yang udah jadi. Nah, kira-kira hasil seperti ini.
cantik dan gemoy banget. Kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasil teman-teman, pastelnya udah selesai. Untuk 1/4 kilo terigu ini bisa menghasilkan 23 pastel dengan ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng aja langsung pastelnya. Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang aja ya teman-teman, supaya hasilnya buncit dan kokoh. Takutnya kalau minyaknya tidak panas nanti pastelnya bisa melempem atau menciut. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, buncit banget dan ini renyah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian lanjut aja kita goreng sisa adonan kalau masih ada. Dan kalau untuk frozen food, teman-teman bisa goreng sebentar aja, jangan sampai terlalu matang. Kemudian simpan di dalam kulkas dan besok digoreng lagi sampai pastelnya matang. Nah, ini Masya Allah hasilnya benar-benar renyah banget. Nah, saatnya kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, renyah dan bumbunya pas banget. Semoga teman-teman suka resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cara buatnya mudah, cuma diaduk-aduk aja. Bahan-bahannya juga ekonomis dan mudah didapat. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama kita iris 50 gram kol. Jangan lupa kolnya kita cuci bersih ya teman-teman. Setelah diiris kita pindahkan ke wadah bersih. Kemudian iris juga 1 batang daun bawang. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian kita campurkan ke dalam kol. Selanjutnya iris 2 batang seledri. Kemudian kita campurkan dengan kol dan daun bawang. Siapkan 4 siung bawang putih, kemudian kita parut. Selanjutnya kita tambahkan 2 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Dan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita lakukan tes rasa ya teman-teman. Kalau masih ada yang kurang bisa kita tambah. Panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis.
Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian kita tuang seperti ini di atas teflon dan kita ratakan. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, supaya adonannya tidak mudah gosong. Kalau bisa adonannya kita buat setipis mungkin ya teman-teman, jadi nanti mudah digulung. Setelah sisi satunya sudah matang, kita balik. Kalau kedua sisi sudah matang, kemudian kita angkat dan kita ulangi sampai semua selesai. Nah, kalau isiannya sudah selesai kita buat semuanya, kemudian kita siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai kulit lumpia seperti ini ya teman-teman. Usahakan pakai kulit lumpia yang kualitasnya bagus, jadi hasilnya nanti bagus. Aku beli seharga 12.000 isi 50 lembar. Kemudian kita ambil 1 lembar kulit lumpia seperti ini. Kemudian kita letakkan isiannya. Kemudian kita gulung seperti yang ada di video. Nah, kemudian kita beri perekatnya. Perekat ini terdiri dari tepung terigu dan air ya teman-teman. Lanjut kita gulung. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau semuanya sudah selesai kita gulung, saatnya kita goreng. Sebelumnya minyak sudah kita panaskan teman-teman, gunakan api sedang aja. Kemudian kita masukkan lumpia telur gulungnya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, supaya matangnya merata. Dan kalau sudah kuning keemasan, saatnya kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia lumpia telur gulung. Disajikan dengan saus sambal seperti ini makin enak. Dan kalau teman-teman mau jual, bisa packing dengan mika seperti ini. Bisa dijual dengan harga 10 ribuan, isi 4 atau isi 5, sesuaikan aja dengan modal masing-masing.
Ini rasanya enak banget, crispy di luar dan lembut di dalam. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit lisor, lentur dan anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini sekitar 7 siung bawang merah. Setelah wangi, langsung aja kita masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus. Untuk kentang kira-kira aku pakai 300 gram dan wortelnya juga 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian lada bubuk seperempat sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Nah, supaya lebih creamy, kita tambahkan 5 sendok terigu ditambah dengan 300 ml air yang kita masak sampai mengental. Nah, kalau sudah meletup-letup, biarkan dingin untuk isian nanti. Kemudian untuk bahan kulitnya kita pakai 30 sendok makan tepung terigu, tidak terlalu munjung. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Tambahkan juga garam sekitar 1/3 sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1/4 sendok makan, dan air 750 ml yang dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Bisa kurang dari 750 ml atau bisa lebih. Jadi sesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman inginkan. Nah, supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja. Nah, kalau sudah selesai disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis. Kalau tidak mau manis, teman-teman bisa skip aja. Kemudian kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, kekentalannya sedang. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita tuang di teflon, kita ratakan. Nah, tandanya kalau udah matang, kulit risolnya akan terkelupas sendiri dari teflon seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kalau adonannya bagus, kulit akan terlepas sendiri dari teflon ya teman-teman. Dan pastikan juga kita gunakan teflon anti lengket. Nah, kemudian kita tes dulu kulit risolnya apakah mudah sobek atau tidak. Nah, tidak mudah sobek teman-teman. Lanjut aja, kemudian kita isi dengan 1 sendok adonan tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kulitnya juga tidak lengket satu sama lain. Ini adonannya berarti sukses ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau teman-teman ikuti resepnya, insya Allah hasilnya akan sama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita baluri dengan adonan basah ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir.
resep ini teman-teman bisa menghasilkan 40 pieces risol. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Seperti juga teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini, dan insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Rasanya enak banget dan cara buat juga mudah, cuma diaduk-aduk aja. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Bahan pertama, siapkan 1 keping bihun. Kemudian kita rendam dengan air panas. Lanjut kita tutup dan diamkan selama 10 menit. Siapkan 4 potong tahu putih. Kemudian haluskan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Lanjut pindahkan ke wadah lain. Kemudian masukkan bihun. Tambahkan irisan cabai merah. Kemudian parut 3 siung bawang putih. Aduk rata sebentar. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Tambahkan setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Lanjut diaduk rata. Kemudian olesi cetakan dengan minyak goreng. Dan tuang semua adonan. Setelah itu masukkan ke dalam dandang atau kukusan. Kemudian kita kukus selama 25-30 menit. Setelah 30 menit, lakukan tes tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel, kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kita keluarkan dari cetakan. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Celupkan adonan satu persatu. Kemudian goreng sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuning keemasan, lanjut kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia cemilan dari tahu dan bihun. Ini bisa teman-teman jadikan ide jualan. Untuk jualan teman-teman bisa packing seperti ini. Dan jangan lupa ditambah saus sambal biar makin enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya. Dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.